warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabhan Hayati Mustika Ati dari kelas 1B BK. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep akidah dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian akidah Islam. Secara etimologi, akidah berakar dari kata akoda, yakidu, akodan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata akdan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi tarif antara lain menurut Hasan al-Banna. Akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Yang kedua yaitu ruang lingkup pembahasan akidah menjamin sistematika. Hasan al-Banna dalam ruang lingkup pembahasan akidah adalah yang pertama ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan, Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, Allah dan lainnya. Yang kedua nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i berupa Al-Quran dan Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, dan lain sebagainya. Di samping sistematika di atas, pembahasan akidah juga mengikuti sistematika arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Selanjutnya yaitu sumber akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba, kalau diperlukan, membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu pun harus didasari oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas. Sesuatu yang terbatas atau akal tidak akan mampu menggapai sesuatu yang tidak terbatas. Selanjutnya, fungsi akidah. Akidah adalah dasar, fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh pula fondasi yang dibuat. Kalau fondasinya lemah, bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa fondasi. Kalau ajaran Islam kita bagi dalam sistematik akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat, atau akidah syariah dan akhlak, atau iman, Islam, dan ihsan. Maka ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan sama sekali. Satu sama lain saling terkait. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah. Misalnya, orang non-muslim memberi beras kepada seorang yang muslim. Amal ibadah yang itu nilainya 0 di hadapan Allah. Allah tidak menerima ibadahnya karena orang itu tidak punya landasan akidah. Seseorang bisa saja merekayasa untuk terhindar dari kewajiban formal, misalnya zakat, tapi dia tidak akan bisa menghindar dari akidah. Misalnya, akidah mewajibkan orang percaya bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Orang yang menuhankan Allah dan sesuatu yang lain, uang misalnya, maka akan kelihatan nanti. Tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa direkayasa.
entah dari bicaranya yang seolah-olah uang telah membantu kehidupannya, tanpa uang dia tidak akan bisa hidup, atau dari perilakunya yang 1 minggu sekali datang ke pohon besar dan berdoa di situ. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW selama 13 tahun periode Makkah memusatkan dakwahnya untuk membangun akidah yang benar dan kokoh, sehingga bangunan Islam dengan mudah berdiri di periode Madinah. Dalam dunia nyata pun ternyata modal untuk membangun sebuah bangunan itu lebih besar tertanam di fondasi. Jadi, akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Tanpa ruh atau akidah, maka syariat atau jasad kita tidak ada guna apa-apa. Selanjutnya, prinsip-prinsip akidah Islam. Para ulama sering menjelaskan 3 prinsip yang harus jadi pegangan setiap muslim. Jika prinsip ini dipegang, barulah ia disebut muslim sejati. Prinsip pertama yaitu berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lain. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Begitu pula orang yang berserah diri pada Allah juga pada selainnya, artinya Allah itu diduakan dalam ibadah, maka ia disebut musyrik. Yang berserah diri pada Allah semata itulah yang disebut muwahhid, ahli tauhid. Prinsip yang kedua yaitu taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, tidak cukup menjadi seorang muhawwid, meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah tanpa ada amal. Prinsip ketiga yaitu berlepas diri dari syirik dan perilaku syirik. Tidak cukup seorang berprinsip dengan 2 prinsip di atas. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja. Ia juga harus terlepas dari syirik dan pelaku syirik. Jadi, prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.